Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsuri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, di sini saya akan menceritakan ulang alur cerita dari Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Ya, di sini kita akan membahas tentang ataupun menceritakan ulang novel dari Pramudia Anantatur. Di sini tokoh utamanya yaitu Mingke. Mingke merupakan seorang keturunan Jawa. Mingke yang sering diperolok-olok oleh kaum kolonial ataupun kaum Belanda karena kulitnya. Karena Mingke juga termasuk dari kaum pribumi. Di sini karakter Mingke sebagai manusia pribumi yang terpelajar, dia juga karakternya itu melawan penindasan terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap bangsanya. Mingke bersekolah di sekolah kebanyakan orang anak-anak dari kolonial Belanda, yaitu di HBS, Hogri Burger School, yaitu sekolah yang setara SMA, yang tidak semua pribumi bisa bersekolah sampai sejauh itu. Hanya keturunan minimal ningrat yang boleh bersekolah. Mingke merupakan anak dari Bupati Blora, karena itulah ia dapat bersekolah di HBS. Tetapi hidup di tengah-tengah pergaulan Eropa menjadikan pandangan Mingke menjadi pengagum Eropa. Ia merupakan tradisi dan adat Jawanya, tradisi yang ada dari nenek moyangnya, hilang begitu saja karena pengetahuan Eropanya. Bahkan ia tidak mau memakai baju adat Jawa karena sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian Eropanya. Hal tersebut sempat membuat geram ayahnya yang merupakan Bupati Blora. Akan tetapi sang ibundalah yang selalu mendukung anaknya Mingke agar melaksanakan apa yang ia cita-citakan. Di sini Mingke mengalami pencarian jati dirinya, dan di sekolahnya HBS Mingke mempunyai teman, seorang pribumi tapi pengagum Eropa. Dia adalah Robert Surhoff, teman sekaligus akan menjadi lawan, teman yang memiliki niat picik, serakah, dan ingin mendapatkan apapun yang ia inginkan, meskipun dia melakukannya dengan cara-cara yang kotor. Suatu hari, Robert Surhoff mengajak Mingke berkunjung ke Wonokromo, sebuah perkebunan tebu dan perusahaan perdagangan peternakan milik Nyai Ontosoroh. Nyai adalah sebutan bagi gundik-gundik company. Perkebunan yang begitu luas dengan rumah yang bagai istana. Selain perkebunan, Nyai memelihara ternak karena pelantarannya yang sangat luas. Pertemuan kali pertama antara Mingke dan Annelies. Annelies merupakan putri dari Nyai Ontosoroh. Nah, disinilah awal mula cerita cinta antara Mingke dan juga Annelies. Kisah cinta pada pandangan pertama Mingke dan Annelies begitu romantis. Annelies merupakan gadis Indo-Belanda yang memiliki paras sangat cantik, bertubuh langsing dan berambut pirang. Rambutnya digambarkan di novel ini lurus. Dikatakan bahwa kecantikan Annelies ini melebihi Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda, yang membuat Mingke jatuh cinta pada sosok Annelies. Walaupun taraf pendidikan Annelies tidak sampai HBS, akan tetapi dia memiliki pesona yang luar biasa, yaitu di usianya yang masih dikatakan belia. Ia mampu mengurus perkebunan dan peternakan dan juga membantu ibunya menjalankan perusahaan karena ayahnya melemah. Ayahnya digambarkan di dalam novel ini adalah seorang kompeni Belanda yang sering mabuk-mabukan, sering hura-hura. Pokoknya dia itu menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Nah, semenjak pertemuan pertama Mingke dan Annelies,
Sekina telah menimbulkan benih cinta di keduanya. Minke yang terpandang terpelajar dan pintar dalam berbahasa Belanda serta Prancis membuat Nyai Ontosoroh kagum dan tak ragu menyetujui hubungan mereka. Namun masalah lain timbul. Robert Surhoff yang ternyata temannya memang mengincar Annelies sejak lama. Robert berteman dengan kakak kandung Annelies, yaitu Robert Malema. Tentunya Surhoff memandang Annelies secara nafsu karena kecantikan yang ia miliki. Berbagai siasat ditempuh Surhoff untuk menjatuhkan dan menjauhkan Minke dari Annelies. Suatu hari Annelies jatuh sakit karena memikirkan sang pangerannya. Siapa lagi, tak lain tak bukan, yaitu Minke. Karena Minke pernah berjanji pada Annelies pada kunjungan yang pertamanya bahwa dia akan menemuinya beberapa hari ke depan. Namun sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu Minke tak kunjung datang ke kediaman Nyai Ontosoroh. Itulah yang membuat Annelies jatuh sakit karena memikirkan apa yang telah diucapkan Minke kepadanya. Dia menanti setiap hari di depan pintunya, bahkan melihat ke gerbang apakah sang pangerannya akan datang atau tidak. Akhirnya, karena anaknya sakit, Nyai Ontosoroh menyuruh salah seorang pekerjanya untuk mengirimkan surat kepada Minke serta menjemput Minke untuk bersedia tinggal di rumahnya. Begitu besar kisah cinta yang digambarkan antara Minke dan Annelies sehingga mereka menikah. Walaupun banyak pertentangan dari orang tua Minke yang tidak menyetujui ia menikah dengan seorang keturunan Belanda, karena orang tua Minke beranggapan anaknya bakalan sepenuhnya menjadi orang Belanda dan melupakan asal-usul yang telah ia miliki, yaitu sebagai seorang keturunan Indonesia. Namun yang menarik di sini dari novel ini, pertama-tama kita digambarkan dengan begitu senangnya alur cerita, namun tiba-tiba di sini kondisinya malah berbalik. Kisah cinta antara Minke dan Annelies mengalami sesuatu yang sangat memilukan, yaitu karena Annelies anak dari Gundik yang bernama Nyai Ontosoroh. Akibatnya perkawinan antara Nyai Ontosoroh dengan Robert Malema tidak diakui oleh pengadilan Belanda karena tidak sah. Itu yang membuat Nyai Ontosoroh pusing ataupun stres memikirkan hal itu. Dia beranggapan bahwa anaknya akan dibawa ke Belanda dan tidak lagi tinggal dengannya. Begitupun dengan pernikahan Minke dan Annelies tidak diakui pengadilan Belanda karena tidak ada izin orang tua sah dari Annelies, yaitu Robert Malema. Hak asuh Annelies diberikan kepada ibu tirinya di Belanda. Ya, hak asuh itu diberikan kepada ibu tirinya yang ada di Belanda. Otomatis Annelies akan dibawa ke Belanda dan tidak lagi tinggal bersama ibunya, yaitu Nyai Ontosoroh. Dan akhirnya secara paksa Annelies harus angkat kaki dari kediamannya dan pergi ke Belanda. Mendengar kabar tersebut, Annelies jatuh sakit dan selama berhari-hari ia tidak mau makan dan tidak mau bicara. Kekecewaan yang mendalam ia rasakan. Annelies membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Annelies memandang wajah suaminya Minke dan juga wajah ibunya. Dia tidak sanggup untuk berpisah dari keduanya. Annelies berpikir dia akan kehilangan cintanya, ibunya, dan semua kenang-kenangan dari masa kecilnya. Sementara Minke dan Nyai Ontosoroh tidak tinggal diam. Dia melawan ketidakadilan. Dia melawan pengadilan putih Belanda. Minke
dengan kepiawaannya menulis pengaduan di berbagai media cetak dan telah menyalakan api para pembacanya. Pendukung Minke tidak hanya sekedar dari kerabat-kerabatnya, tapi dari kalangan keluarga, dari kalangan pribumi yang ada di Wonokromo. Bahkan semua masyarakat di Wonokromo mendukung penuh akan penindasan yang dilakukan oleh Minke. Dan di sana juga Madura ikut protes terhadap ketidakadilan Belanda. Namun apalah daya yang bisa dilakukan oleh seorang pribumi terhadap pengadilan tinggi. Semuanya tidak ada hasil. Analis harus pergi ke Belanda dan berpisah dengan pangerannya, yaitu Minke. Hal tersebut merubah semua pemikiran Minke terhadap Belanda, dan dia semula pengagum Eropa, kini dia merasakan ketidakadilan, penjajahan, diskriminasi terhadap dirinya, diskriminasi Belanda terhadap pribumi. Di sana Minke berjuang mati-matian untuk memenangkan pengadilan. Namun semua cara yang dia lakukan itu tidak bisa memenangkan dia di pengadilan. Pengadilan Belanda memutuskan untuk tetap memberikan hak asuh kepada ibu tirinya dari analis, yaitu ibu tirinya yang ada di Belanda. Disinilah Minke benar-benar frustasi dan benar-benar ingin melupakan apa yang telah ia agung-agungkan dahulu, yaitu penggemar ataupun pengagum Eropa. Namun di dalam pikirannya itu semua bullshit atau omong kosong. Belanda tidak lagi menjadi negara yang ia impikan. Namun sekarang Minke lebih fokus untuk memperjuangkan keadilan yang ada di bangsanya. Sekian alur novel yang dapat saya ceritakan dari Bumi Manusia. Saya Muhammad Samsuri undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.